berdoa, mulai. Selesai. Ibu akan melakukan presensi kehadiran untuk kalian ya. Iya Bu. Pertama naik Frida, hadir. Ferinka, hadir. Revika, hadir. Sabria, hadir. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya anak-anak. Pertama-tama hari ini kita akan mempelajari tentang warisan ya. Iya Bu. Pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian. Waris. Yang kedua, baik, pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian waris. Waris dalam bahasa Arab disebut dengan apa anak? Ada yang tahu? Tidak Bu. Yaitu dari kata faraid yang artinya bagian yang sudah dipastikan kadarnya. Kemudian menurut bahasa farido itu mempunyai banyak makna antara lain. Ketetapan yang pasti, takdir suatu ketentuan. Yang ketiga ikhlas yaitu mengharapkan dan masih banyak anak ya. Yang kedua yaitu dasar hukum waris. Dasar hukum waris terdapat dalam Quran An-Nisa ayat 11. Aku akan membacakan. Tusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyain fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun fawarithuhu abawahu faliummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun faliummihi thuluth min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana 'aliman hakima. Sadaqallahul azim. Yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka pembagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka anak perempuan itu memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak dari masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Bagian-bagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua
yaitu seperti meliputi penggali kubur, kemudian pemberian kayu kapan, terus pengangkutan dan sewa kuburan bagi yang bertempat tinggal di perkotaan. Kemudian melunasi hutang-hutangnya. Seorang muslim itu masih mempunyai tanggungan hutang sampai ia meninggal dunia. Maka ahli waris atau anak-anaknya itu wajib untuk melunasinya dengan harta peninggalannya. Jika tidak mempunyai harta, tetap ahli waris itu mempunyai kewajiban untuk melunasi, karena hutang itu akan dibawa sampai mati. Ketiga, ibu akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan harta waris yang harus dikeluarkan sebelum pembagian harta waris. Yang pertama yaitu biaya perawatan jenazah, meliputi tukang gali kubur, kemudian pembelian kain kafan, kemudian pengangkutan dan biaya sewa kuburan bagi yang bertempat tinggal di perkotaan. Kemudian yang kedua itu melunasi hutang piutangnya. Seorang muslim itu masih mempunyai tanggungan hutang sampai ia meninggal dunia. Maka ahli waris tersebut wajib untuk melunasinya dengan harta peninggalan. Jika tidak mempunyai harta, maka ahli waris itu harus wajib juga untuk melunasinya, karena hutang akan dibawa sampai meninggal dunia. Kemudian melaksanakan wasiat atau pesan suatu kebaikan yang harus dilaksanakan. Yang keempat, membagi harta waris kepada yang berhak menerima setelah semua urusan di atas tersebut diselesaikan, yaitu urusan biaya perawatan jenazah, kemudian melunasi hutang piutangnya, kemudian melaksanakan wasiat. Dan yang terakhir yaitu membagi harta warisan jika masih tersisa harta waris. Nah, pembagian harta waris itu diatur menurut faraid atau hukum waris dengan penuh bijaksana. Dan yang terakhir, ibu akan menjelaskan penggolongan ahli waris. Yang pertama yaitu ahli waris laki-laki berjumlah 15 macam. Yang pertama itu anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kemudian bapak, kemudian kakek dari bapak dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, kemudian anak laki-laki, paman sekandung, anak laki-laki, paman sebapak, suami, dan yang terakhir orang laki-laki yang memerdekakan mayat. Di sini ada catatan ya anak, yaitu kalau ahli waris laki-laki semuanya masih ada, maka yang berhak menerima warisan yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami. Siapa tadi anak-anak yang berhak menerima? Bapak, kemudian anak laki-laki dan suami. Ya, betul. Yang kedua, ahli waris perempuan berjumlah 10 macam. Yang pertama yaitu anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah ibu, kemudian bapak, ibu dari bapak, ibu dari ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan yang terakhir orang perempuan yang memerdekakan mayat. Sini juga ada catatan, jika ahli waris perempuan semuanya masih ada, maka yang berhak menerima warisan yaitu siapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Bu. Ya, yaitu anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung. Yang ahli waris yang ketiga yaitu ahli waris laki-laki dan perempuan. Jika semuanya masih ada, maka yang berhak menerima yaitu bapak, kemudian ibu, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau istri.
Sudah ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya udah. Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ibu akan memberikan pertanyaan. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang waris ya? Iya. Tadi Ibu juga sudah menyebutkan pembagian waris ya. Sekarang Ibu meminta kalian untuk menghafalkan pembagian ahli waris tadi. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak. Later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a. Gimana? Sudah belum? Sudah, Bu. Setiap kelompok maju salah satu ya. Iya. Ayo, siapa dulu yang maju? Saya, Bu. Ya, ayo. Wakil kelompok 1. Pembagian ahli waris yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan yang terakhir 2/3. Ya, betul. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Yuk kelompok 2 maju. Pembagian data waris. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Ya, betul semua. Tepuk tangan untuk kalian. Sudah ya anak-anak? Ada PR, Bu? Ada dong. PR-nya LKS halaman 23. Rom 1, Rom 2, dan Rom 3 ya anak-anak. Kebanyakan enggak? Tidak. Ya. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Ya, Bu. Pertama, pengertian apa nih? Pengertian waris. Pengertian waris menurut dalam bahasa Arab tadi disebut dengan waro'i, yang artinya bagian yang sudah dipastikan kadarnya. Kemudian menurut bahasa yaitu dari kata faridah yang mempunyai banyak makna, antara lain yaitu takdir suatu ketetapan, kemudian matus suatu ketentuan yang pasti, kemudian ihlal menghalalkan. Kedua yaitu dasar hukum waris, terdapat pada Quran An-Nisa ayat 11. Kemudian hal-hal yang terkait dengan harta waris yang harus dikeluarkan sebelum pembagian harta warisan. Yang pertama yaitu biaya perawatan jenazah, kemudian melunasi hutang piutangnya, kemudian melaksanakan wasiat, dan yang terakhir membagi harta warisan. Kemudian terakhir yaitu penggolongan ahli waris. Pertama, ahli waris laki-laki berjumlah 15 macam. Kemudian ahli waris perempuan berjumlah 10 macam. Kemudian ahli waris laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir pembagian harta warisan yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Itu dulu yang dapat Ibu jelaskan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ke kelas. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
apa itu PR-nya tadi? Ya, Bu. Baik, Ibarat